I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perilaku biaya. Jadi, akuntan manajemen juga itu harus mampu untuk mengevaluasi setiap jenis biaya untuk bisa menentukan fungsi biaya yang menjelaskan tentang perilaku biaya. Perilaku biaya sendiri adalah cara suatu biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan dalam penggunaan aktivitas. Perilaku biaya juga menggambarkan apabila biaya input bersifat tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan output aktivitas. Jika biaya jumlahnya tetap, baik ketika aktivitas meningkat maupun menurun, maka biaya tersebut merupakan biaya tetap. Sebaliknya, jika biaya itu berubah secara operasional sesuai dengan perubahan aktivitas, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Manajemen juga perlu mengidentifikasi biaya dan perilakunya. Di sini juga ada tiga tujuan penting bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui perilaku biaya, yaitu yang pertama pengendalian biaya, dua, mengestimasi biaya, dan yang terakhir yaitu pembuatan keputusan. Selanjutnya, basis aktivitas. Suatu biaya dikategorikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap, tergantung pada basis aktivitas. Basis aktivitas merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak. Basis aktivitas ini sering disebut sebagai aktivitas biaya atau cost driver. Kedua, akuntan manajemen dengan bantuan pihak lain di perusahaan harus mengidentifikasi basis aktivitas. Basis aktivitas yang lazim dikenal misalnya jam kerja langsung, jam mesin, unit produksi, frekuensi pengaman bahan, unit penjualan, frekuensi pengesatan, dan frekuensi order. Apabila perusahaan menggunakan jam kerja langsung sebagai basis aktivitas, maka biaya upah buruh adalah biaya variabel karena besarnya total upah buruh bervariasi berdasarkan total jam kerja mereka. Namun demikian, biaya pemeliharaan mesin bukanlah biaya variabel apabila menggunakan basis aktivitas jam kerja langsung karena total biaya pemeliharaan tidak berubah walaupun jam kerja langsung berubah. Selanjutnya adalah berdasarkan perilaku biaya yang muncul, kita dapat membedakan biaya menjadi tiga bagian. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya, mesin pabrik yang disewa selama 1 tahun dan memiliki kapasitas produksi unit atau per tahun. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, dipengaruhi oleh perubahan jumlah output, misalnya mesin pabrik yang digunakan untuk produksi menggunakan daya listrik 0,1 kWh, tarif 1 kWh, berarti biaya tiap unit 200.000, 0,1 kali 2.000. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya, seorang salesman biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualannya. Selanjutnya, horizon waktu, aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Untuk dapat menentukan perilaku biaya, kita harus mempertimbangkan horizon waktu, penggunaan sumber daya, dan pengukuran output aktivitas. Horizon waktu sangat penting dalam menentukan perilaku biaya, karena dia dapat berubah dari tetap ke variabel, tergantung apakah keputusan terjadi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, biaya bertahap. Biaya bertahap atau step cost adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antara kisaran aktivitas. Tidak semua biaya variabel memiliki pola perilaku yang sama. Ada biaya variabel yang murni berubah secara proporsional sesuai perubahan aktivitas. Namun, ada juga biaya variabel yang tidak sepenuhnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Terkait dengan tingkat aktivitas, biaya variabel dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya variabel murni atau true variable cost.
cost. Yang kedua yaitu biaya variabel bertahap atau step variable cost. Nah, biaya variabel murni. Biaya variabel murni adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Biaya bahan baku adalah contoh biaya variabel murni. Biaya bahan baku benar-benar proporsional dengan jumlah produksi. Biaya tenaga kerja langsung juga merupakan biaya variabel murni karena jumlah biaya ini benar-benar proporsional dengan perubahan unit aktivitas seperti jumlah produksi. Yang kedua yaitu biaya variabel bertahap. Biaya variabel bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Misalnya, gaji seorang teknisi yang bertugas menginspeksi produk adalah sebesar Rp100.000. Seorang teknisi dapat menginspeksi 10 unit per bulan. Apabila produk yang diinspeksi hanya 10 unit per bulan, maka cukup seorang teknisi yang diperlukan dengan biaya Rp100.000 per bulan. Jika produk yang diinspeksi 18 unit per bulan, maka perusahaan membutuhkan 2 orang teknisi dengan biaya Rp200.000 per bulan. Demikian pula, jika ada 26 unit yang akan diinspeksi, maka diperlukan 3 orang teknisi dengan biaya Rp300.000 per bulan. Nah, yang kedua, perilaku biaya campuran. Sangat dimungkinkan bila aktivitas yang dilakukan perusahaan memerlukan adanya committed research dan flexible research secara sekaligus. Hal ini menunjukkan adanya perilaku biaya campuran. Contoh, perusahaan menyewa sebuah mesin fotokopi dalam aktivitas penggandaan dokumen. Biaya sewa sebesar 2 juta dibayar tiap tahun. Untuk mengoperasikannya, perusahaan harus membayar biaya operasi rata-rata sebesar Rp60 per lembar untuk menutup biaya toner, kertas, dan pemeliharaan. Mesin fotokopi disewa selama 3 tahun dan memiliki kapasitas produksi 200.000 lembar per tahun. Nah, 2 juta menggambarkan sumber daya yang harus disediakan di muka dan Rp60 menggambarkan biaya perolehan sumber daya ketika digunakan perilaku. Biaya ini dapat ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan 2 juta ditambah 60X. Catatan akuntansi seringkali hanya menunjukkan total biaya dan penggunaan aktivitas pada biaya campuran, sehingga perlu untuk memisahkan total biaya menjadi komponen biaya tetap dan variabel. Selanjutnya, metode pemisahan biaya campuran. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan variabel. 1. Metode tinggi rendah atau high-low method. Dengan metode tinggi rendah, kita memilih terlebih dahulu 2 titik terendah dan titik tertinggi. Titik terendah menunjukkan aktivitas terendah dan titik tertinggi menunjukkan aktivitas tertinggi. Untuk mencari rumusan biaya digunakan persamaan berikut. V sama dengan perubahan biaya perubahan aktivitas, Y kurang Y1 dan Y2 kurang X1, dan F total biaya campuran kurang biaya variabel sama dengan Y2 kurang X2, atau F sama dengan Y1 kurang X1. Selanjutnya, metode tinggi rendah memiliki keunggulan. Yang pertama, objektivitas, dan yang kedua, dapat mengetahui hubungan biaya dengan cepat hanya berdasarkan 2 titik data. Kelemahannya adalah jika 2 titik tertinggi atau terendah tersebut merupakan outlier, maka hubungan biaya aktivitas yang diperoleh menjadi tidak representatif. Jadi teman-teman bisa perhatikan data pada di bawah ini. Selanjutnya, metode secret plot atau secret plot method. Dengan metode secret plot, kita memplot titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas. Hal ini dilakukan untuk menilai validitas hubungan linear yang diasumsikan. Kemudian dipilih titik untuk menetapkan garis terbaik pada titik-titik secret plot, yaitu garis di mana titik-titik data lebih dekat dengan garis tersebut daripada garis lainnya. Setelah menentukan kedua titik untuk membuat garis terbaik, maka rumus biaya dapat dihitung dengan persamaan yang digunakan pada saat menggunakan metode titik rendah. V sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1.
F sama dengan Y2 kurang X2. Lanjut metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis terbaik dengan menguadratkan deviasi atau selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual, ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis yang terdapat pada masing-masing titik dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Garis dengan jumlah kuadrat divisi terkecil merupakan garis kecocokan terbaik atau best fitting line. Metode ini lebih disarankan daripada metode tinggi rendah maupun metode secret plot atau rumusan statistik. Yang digunakan untuk menghasilkan rumus biaya adalah regresi ganda. Satu faktor penggerak mungkin tidak cukup dalam menjelaskan variabilitas perilaku biaya aktivitas. Menambah variabel tambahan lain ke dalam persamaan mungkin dapat meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi biaya aktivitas. Selain memberi gambaran mengenai bagaimana biaya aktivitas dapat dikelola, hal ini dapat dilakukan dengan metode regresi berganda yang dalam aplikasi praktiknya memerlukan pengguna komputer. Persamaan linear diperlukan menjadi Y sama dengan V. Ulang, Y sama dengan coba. Y sama dengan F tambah V1 X1 tambah V2 F2. Yang terakhir, pertimbangan manajerial. Pertimbangan manajerial dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan metode tinggi terendah, scatterplot atau kuadrat terkecil. Manajer menggunakan pengetahuan dan pengalamannya mengenai hubungan biaya dan tingkat aktivitas untuk mengidentifikasi orang, memahami pengegasan struktural, dan menyelesaikan parameter sebagai antisipasi atau kondisi yang berubah.